Mari kita membuka majelis yang mulia ini dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah memudahkan langkah-langkah kita. Allah taala memantapkan hati kita untuk bisa hadir di dalam rutinan kita setiap Selasa akhir bulan membaca Maulid Diba bil ikhtisar. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan langkah-langkah kula panjenengan ke majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal ibadah. Amin. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju majelis ini akan mengangkat 10 derajat, akan menambahkan 10 hasanah, dan akan menggugurkan 10 sayyi'ah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sejak kemarin, ya, malam Selasa kemarin itu kita sudah masuk malam 1 Rabiul Awal. Artinya masuk bulan Maulid Nabi SAW. Ya. Jadi malam ini adalah malam kedua dari bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama mewasiatkan kepada kita, mobil khusus di bulan Maulid ini, mari kita tingkatkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara lebih semangat untuk mengikuti beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan juga memperbanyak salawat kepada beliau. Ya, jangan sampai kita punya lesan ini kering dari salawat kepada Rasulullah. Jangan sampai kering dari salawat kepada Rasulullah. Jangan, hadirin. Anda kepingin hidup enak, Anda kepingin hidupnya tenang, Anda kepingin hidupnya makmur, Anda kepingin mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Bahkan Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan as-sir kullu sir fi sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasia di atas semua rahasia itu ada di dalam kita memperbanyak membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nah, jadi mari, alhamdulillah malam ini kita memulai, ya, bulan Maulid dengan membaca Maulid apa ini? Ad-Dibai yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan setiap bacaan selawat yang kita baca ini sebagaimana dalam hadis, 1 kali selawat kepada Rasulullah akan dibalas dengan 10 rahmat. Alhamdulillah. Para Rabu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an, ila anqal fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu min al-awrat wal adhkar istithqalan lidzalik. Kata beliau, kalau kita punya nafsu ini kepinginnya meninggalkan wirid, meninggalkan zikir-zikir, yang mana beliau sudah menerangkan, ya, pada kajian yang telah lalu apa saja yang hendaknya kita baca, mulai kita bangun tidur sampai menjelang pagi, ya kan, sampai mau masuk zuhur, kita sudah terangkan itu. Kalau kita punya nafsu ini, perhatikan, merasa berat, ya, kepinginnya itu tidak bocor gitu, ya, kepinginnya tidak ada wirid-wirid, tidak usah baca zikir sudah, tidak usah baca Quran sudah, istithqalan lidzalik, karena merasa berat untuk melakukannya. Kata beliau, fa'lam, ketahuilah, anna syaitan al-la'in qad dassa fi qalbik ad-dafin. Ketika kita malas, ketika kita merasa berat untuk baca zikir, untuk baca wirid, untuk baca Al-Quran, saat itu, kata beliau, setan telah menguasai hati kamu.
Setan telah menguasai hati kita, kata beliau. Setan memasukkan ke dalam hati kita penyakit yang tersembunyi. Penyakit yang tersembunyi. Kenapa kita nggak suka baca Al-Quran? Kenapa diajak zikir nggak mau? Kenapa diajak baca wirid nggak mau? Kenapa disuruh ikut Al-Quran tidak mau? Nah ini berarti ada sesuatu di hatinya yang membuat dia berat untuk melakukan itu semuanya. Ya Allah, alangkah ruginya ya kalau sampai hati kita ini dikuasai oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, hati-hati ya. Dan kalau sudah setan yang menguasai hati kita, rusak sudah, rusak ya. Dalam riwayat disebutkan setan itu punya kuku panjang ya, ngapunten gitu. Makanya kita ini tidak dianjurkan kukunya panjang, karena itu senangnya setan itu. Makanya kalau hari Jumat dipotong gitu ya. Ada orang memelihara kukunya sampai 20 tahun tidak dipotong gitu. Ada kan di TV sampai melungker kukunya. Apa ini? Ya kan? Nah, potong tiap Jumat, kuku kita dipotong. Ya, sunnah. Sunnah. Jadi setan itu kukunya panjang. Kalau sudah setan masuk ke hati si hamba, dia menancapkan kukunya, jelek. Ya, ini gambaran ini ya. Paham ini? Jadi ini hatinya si hamba tadi, setan menancapkan kukunya, jelek. Nah, jadi pegangannya itu gimana? Kuat. Gandolannya itu kuat. Jadi hati kita digandoli sama setan dan kukunya masuk. Ya kuat setan. Ya. Kalau Ramadan seperti dalam hadis kan katanya setan dibelenggu kan? Setannya diikat, dibelenggu. Ada yang mengatakan dibuang ke laut. Ya, yang jelas bukan laut Malang Selatan, bukan ya. Nah, dibuang ke laut katanya. Setannya. Loh, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang maksiat? Buktinya masih ada orang tidak puasa Ramadan. Itu kan maksiat kepada Allah. Ramadan masih ngerasani orang. Itu kan maksiat. Ramadan masih berbohong. Itu kan maksiat. Loh, katanya setannya dibelenggu, diikat, kok masih maksiat? Ulama mengatakan memang betul setannya sudah nggak ada, tetapi hadirin bekas cengkraman setan tadi itu, bekas kukunya setan itu masih ada melekat di hati manusia. Itulah yang menyebabkan dia maksiat kepada Allah. Coba perhatikan ya. Wes gak ada setan ini loh ini. Cuma apanya? Iya, bekasnya, bekas cengkramannya itu loh, sudah membuat orang maksiat kepada Allah. Apalagi ono setan ini, baru setan ini gelantungan gitu ya. Subhanallah. Jangan sampai kita dikuasai oleh setan. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh setan. Kerjaannya maksiat, diajak ibadah apa? Kadang-kadang dengar azan begini kok panas telinganya itu. Azan mane. Azan mane. Subhanallah. Kenapa sih kok merasa berat dengan sholat? Hah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menyuruh sahabat, ya muadzin, siapa itu muadzinnya Rasulullah? Bilal ya. Nabi itu kalau nyuruh hadirin sahabat Bilal, Nabi mengatakan apa? Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Bilal, senangkan aku dengan sholat ini. Senangkan aku dengan sholat. Artinya ketika Bilal azan menunjukkan waktu sholat. Itulah Nabi kita. Waktu yang paling ditunggu oleh ulama, waktu yang paling ditunggu oleh orang-orang soleh adalah waktu ketika mereka sholat, adalah waktu ketika mereka bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka tunggu ya. Kalau kita kan yang kita tunggu waktunya makan, nah itu yang kita tunggu. Gini apa nggih? Ki kok mari pengajian ono mangane kok enggak ya? Enggak ada ya. Ya, di sini apa namanya? Kita makan snack. Bukan snack, apa namanya itu? Ya. Hah? Kue-kue ya kan? Ya ada gorengan-gorengan ada, alhamdulillah. Ya,
kecuali yang ngisi pengajian itu khusus ya, beda ya. Enggak podo gorengan ya. Loh, betul apa-apa? Karena niat kita bukan ingin cari makan di sini, enggak. Kita ingin hadir maulid, betul? Kita ingin membaca salawat Nabi, kita ingin ngaji, kita ingin majelis ilmu. Enggak ada tujuan, oh saya mau datang kenapa? Dia kono gorengan ini, enggak. Ya, insya Allah ibu-ibu tidak nyiapkan kue, tidak nyiapkan gorengan, insya Allah yang hadir tetap banyak, insya Allah. Oke? Kok tidak jawab ini? Oke, insya Allah ya. Kok baru gak teko sampai? Anu wis kau no jadi. Itu bukan tujuan kita ya. Tujuan kita ingin baca salawat, ingin baca maulid, ingin hadir majelis mugi-mugi istiqomah. Itu hadirin. Jadi kalau kita diajak zikir, kata beliau ya, diajak baca wirid kok berat, itu berarti setan lagi menggelantung di hati kita ya. Setan lagi gandoli hati kita. Ojo kata nang di budal pengajian, ojo, nggak usah. Itu setan tuh yang nyuruh itu. Ya, eman nih sebulan sekali kok. Ojo, nggak usah. Itu setan menggelantungi ya, hati kita, menguasai hati kita. Naudzubillah. Para rawuh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita ini di dalam bersyariat ya, di dalam berislam, kita harus patuh, tunduk, pasrah dengan apapun perintah Allah, apapun perintah Rasulullah. Kalau Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin, setan itu musuh kalian yang nyata, ya sudah ya, kita jauhi setan, musuhi setan, jangan ikut setan. Jangan pakai tanya-tanya, Beb, kalau memang setan itu musuh kita, ada apa Allah menciptakan setan? Kan mengganggu kita nih kerjanya setan, mengalihkan kita dari ibadah, menjauhkan kita dari syariat. Apa gunanya Allah menciptakan setan kalau begitu? Mestinya Allah tidak usah ciptakan setan supaya kita tidak ada yang maksiat. Mungkin ada yang tanya begitu. Sudah, Allah itu menciptakan setan sebagai ujian kepada Anda. Paham Pak? Seseorang itu dikatakan lulus kalau dia ikut ujian. Lek gak melok ujian, gak ono kata-kata lulus, gak melok kok. Paham kira-kira? Nih teman-teman yang sekolah ya, ditanya, sudah lulus Mas? Sudah Beb, lulus, alhamdulillah. Berarti sudah ikut ujian. Betul apa enggak? Lah kalau dia ikut ujian sudah lulus. Enggak Beb. Loh kenapa? Oh saya tidak ikut ujian kok. Dan kita diuji semua sama Allah ini. Kita diuji dengan nafsu, diuji dengan setan. Supaya apa? Allah ingin tahu mana yang lulus, mana yang tak lulus. Jadi sudah, jangan pakai nanya kenapa Allah menciptakan setan. Kalau setan mengganggu kita, ngapain Allah menciptakan setan? Allah ingin menguji panjenengan. Nah ini sama dengan pertanyaan begini. Ayo tolong disimak baik-baik. Kalau memang babi itu haram dimakan oleh kita, kenapa Allah menciptakan babi? Nah gitu ya. Babi itu halal apa haram sih? Haram. Malah kalau dalam tingkatan ya, dalam tingkatan kenajisannya, itu lebih najis babi daripada anjing loh. Sama-sama najis ya, anjing sama babi itu sama-sama mughalladha. Dalam fikih namanya najisnya apa? Mughalladha, najis yang berat ini. Najis yang berat. Dan tidak boleh dimakan dua binatang ini. Loh, tapi dari segi tingkatannya itu lebih najis babi daripada anjing. Lalu orang tanya, ya kalau memang tidak boleh dimakan, kenapa Allah menciptakan babi? Kan gitu. Kalau memang tidak boleh dimakan, kenapa Allah menciptakan anjing? Untuk menguji Anda. Anda itu lulus apa enggak ujian ini? Karena katanya enak babi itu. Jadi ini loh ya, saya tidak tahu, tidak pernah makan loh saya. Katanya enak, wanu apa jenis? Apa ya, apa daging gak loh? Enak pokoknya.
ya, oke lemak dan macam-macam. Loh, itu Allah menguji. Anda makan apa enggak ini yang dilarang sama Allah ini? Memang lebih murah. Ya lebih murah kan, dari lebih murah. Ngapunten ingkang kathah. Mohon maaf ini. Saya tidak menyinggung siapapun atau yang jualan apapun enggak. Kadang-kadang ada sebagian orang muslimah ini pakai kerudung, antri di jual babi di mana? Di pasar besar ada ini. Ya, Semarang ya. Kalau pagi-pagi itu antri. Loh, kebetulan teman saya itu pas lewat. Loh, kok ngiki kudungan tapi antri dek ini. Ditakoni, Mbak, sampai lapo? Ya antri ini aja. Loh, iki lah babi ya? Iya tahu saya. Loh, buat apa? Buat campurannya opo gitu. Ya Allah. Nah ini kudungan muslimah kok beli babi, belungannya jalan enak, sedep. Enak. Hah? Loh ini kan ujian, gitu loh, ujian. Anda dilarang makan babi, diharamkan makan anjing. Anda ikut apa enggak? Anda patuh apa enggak dengan larangan ini, gitu loh. Allah ingin tahu mana yang lulus, mana yang tidak lulus. Dan begini hadirin, larangan ini bukan kemudian berhenti ketika misalnya, loh Beb, mungkin karena katanya ada cacing pitanya ya. Kalau kita masak sampai cacing pitanya mati bagaimana? Ya kan? Biasa manusia menjadi seneng babi bukan ini. Ya apa? Ya kalau kita masak sampai kira-kira cacing pitanya tompes ya kan? Mati apa halal? Tetap hukumnya haram, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, itu memang bahan ujian gitu loh. Ada yang diperbolehkan monggo dimakan, ada yang tidak boleh dimakan ya jangan dimakan. Ini ujian ya. Sabar, ini ujian. Ngoten lho. Paham ya? Ya, termasuk sekarang kita ngaji adzan Isya kok gak mandek-mandek. Nah, ini juga ujian. Sabar, sampai. Musim ceramah aku kok ya. Meneng wae wis. Nggih. Lanjut apa ndak ini? Sebelum lanjut kita adzan dulu nggih. Monggo adzan. Adzan dulu tak apa. Adzan. Kita tunggu adzan dulu nggih. Moga adzan. La, khalas. Sudah. Ya. Nggih, moga adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat.
ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salatul qaimati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan hadirin. Jadi kembali tadi bahwa kenapa Allah menciptakan setan? Padahal setan itu kerjaannya mengganggu kita, menggoda kita, menjerumuskan kita untuk ujian. Anda lulus apa enggak gitu loh. Anda mengikuti enggak perintah Allah atau lebih mengikuti perintah setan? Kalau kita mengikuti perintah setan, apa kata Imam Ghazali? Fa iyyaka an taqtarra bi fatakuna dhihkatan lahu. Jangan kita tertipu dengan setan. Kalau kita ikut setan, maka kita akan menjadi permainan setan. Kita dipermainkan oleh setan, diombang-ambingkan oleh setan. Fayuhlikuka, dan setan akan membinasakan kamu. Setan akan selalu menjerumuskan kamu, kata beliau. Jangan mau kita dipermainkan oleh setan. Makanya ayo kita harus pandai-pandai memilih, memilah, memperhatikan, ya, jangan mudah terbuai, jangan mudah tertipu hadirin. Ya. Setan akan menggunakan segala macam cara. Setan akan menggunakan segala macam rayuan, jeratan-jeratan untuk kita ini. Maka berusaha kita untuk menjauhi. Ya. Termasuk juga apa di antara jeratan setan? An-nisa, wanita, perempuan. Ya, tidak ada fitnah lebih berat bagi kaum laki-laki daripada fitnah perempuan. Ya, banyak orang terfitnah gara-gara perempuan hadirin. Bahkan sultan pun, raja pun bisa keok, bisa KO, kelepak-kelepak dengan perempuan. Rusak rumah tangga, hancur keluarga juga bisa karena perempuan, alias yang tidak benar, ya, wanita-wanita yang tidak benar. Itu termasuk jeratan setan. Maka dikatakan bahwa an-nisa habailu syaitan, katanya. Wanita yang tidak baik itu adalah merupakan perangkap-perangkap setan. Perangkap setan. Hati-hati. Jadi setan akan berusaha bagaimana menipu kita, bagaimana menjerumuskan kita dengan segala macam cara. Oke. Nah, begitu juga yang saya terangkan tadi. Enggak usah ditanya, kenapa kok babi haram? Kenapa kok anjing haram? Sudah perintahnya Allah begitu. Perintahnya Allah kita jangan makan babi. Perintahnya syariat jangan makan anjing. Dan nanti ada, ya, beberapa binatang-binatang yang juga nggak boleh dimakan. Ya, seperti contohnya binatang buas itu nggak boleh dimakan. Macan, singa, ini kebetulan angsal, nggak boleh dimakan. Ya, termasuk binatang menjijikkan. Apa contohnya yang menjijikkan itu, ya? Bekecot. Dia gini kisah hati itu tanda bekecot. 102 itu loh, ya. Mbok rasane ya apa ya? Enak beb kayak bekecot ya. Nah, iya rasanya ya apa? Enak kayak bekecot. Nggak usah ya. Hati-hati. Kita kalau belajar nanti ada mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Kalau babi, anjing jelas. Sudah sejak awalnya memang dari sononya sudah najis gitu loh. Nah, punten nggih, sama dengan kotoran. Sama dengan kencing. Kencing itu hukumnya apa? Najis. Boleh tidak Anda minum kencing? Ayo. Maaf, kotoran dari belakang itu, waduh, najisnya ya apa itu? Itu di Jepang katanya, di Jepang diolah jadi keripik tadi. Apa ini? Kotoran manusia diolah jadi keripik gitu. Ini mengandung apa? Ampas, mengandung ampas. Manusia, ya, saking tamaknya kotorannya dimakan. Nauzubillahi min. Ya, sekali lagi, babi najis, haram dimakan apapun alasannya. Dan jangan nanti begini, saya nih ada penyakit, katanya sembuhnya kalau makan daging babi. Lecek. Apa lecek bahasa Arabnya? Goro. Ya, tidak ada ceritanya orang makan babi itu sembuh dari penyakit, tidak ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis innallaha lam yaj'al shifaakum fima hurrima 'alaikum aw kama qala. Allah tidak mungkin meletakkan obat untuk Anda pada sesuatu yang diharamkan kepada Anda.
Tidak mungkin terus jadi obat itu tidak mungkin. Oh, orang lemah syahwat minum darahnya kobra, nanti bisa kuat kayak kobra. Lecek. Monggo sarung-sarung dia tahu bahasa Madura namanya ini. Masa saya tok yang bisa bahasa Madura? Iya. Tidak ada ceritanya. Barang najis jadi obat, tidak ada ceritanya itu. Ngapunten, homer, ya homer dan macamnya ya, apa tua atau apa biasanya tuh, homer bir, ya itulah pokoknya ya, yang memabukkan. Tidak mungkin jadi obat itu. Saya ini bib sakit kepala bib, terus lek ngombe ki moro waras aku jen. Ya mancene sampean ae kepengin ngombe. Kenapa tidak minum spiritus kalian itu ya? Terus opo wes? Kan memang karena kebiasaan. Akhirnya pingin minum terus. Ya. Itu harus kita perhatikan, tidak mungkin Allah menjadikan obat pada sesuatu yang diharamkan kepada kita. Tidak ada ceritanya. Oh, kalau kepingin kuat, perkasa, ya, makan cindil, anaknya tikus. Tapi syaratnya harus dimakan hidup. Cari yang merah, yang pink itu, merah itu tangannya masih gini-gini itu ya. Langsung diuntal. Loh, saya dulu pernah ngeliat waktu saya masih kecil ya. Lihat orang makan itu hadirin. Kok tego gitu loh. Ya Allah. Diuntal. Katanya supaya apa? Perkasa iki 5 ronde, ayo. Siapa yang bilang? Mitos semuanya itu, jangan percaya Anda. Itu parahnya apa? Ngapunten nggih. Apa yang Anda makan itu kan menjadi sperma, menjadi air kita, menjadi air mani kita, apapun yang kita makan itu. Nah, ketika Anda makan cindil, minum darahnya kobra apa, terus maaf ya, jadi air, sperma, kumpul sama istrinya, masuk ke rahim istrinya. Lah, kalau misalnya jadi anak moro meteng dari hasil itu, anak lahir model koyo cindil. Kayak tikus itu, ngerikiti ya. Ya memang bentuknya manusia, tapi sifatnya koyo cindil. Minum darahnya kobra, anaknya modelnya koyo ulo. Ya ulo itu. Terus gitu sudah. Ya, hati-hati. Ya, garis bawahi, seret. Tidak mungkin sesuatu yang diharamkan bisa menjadi obat. Sudah. Obat yang halal banyak. Apa? Banyak yang halal. Kenapa harus makan yang haram? Kenapa harus makan babi? Kenapa harus makan anjing? Kenapa harus makan kera? Di sebagian daerah itu biasa makan daging anjing gitu. Jadi, mungkin Anda tahu ya, di sebagian daerah loh ini dibuat sate. Sate guguk jadi nih. Sate apa? Guguk gitu. Tulisannya ngono. Orang paham ini sate anjing nih. Jadi anjing disembelih dibuat sate. Kayak kita orang makan sate kambing itu loh. Ini sate anjing. Ya Allah, hati-hati. Ya, sekali lagi, apa yang kita makan ini akan mempengaruhi diri kita, mempengaruhi anak kita, mempengaruhi istri kita. Jangan mau tertipu oleh setan hadirin. Jangan mau terpedaya oleh setan. Ayo, monggo, jangan males, jangan merasa berat. Diajak ibadah, budal, ngerti lho. Ono apa iki? Pengajian, berangkat. Jamaah, berangkat. Majelis zikir, berangkat. Jangan males ya, biar setan benci kepada kita. Katanya setan, tak larangi gak iso iki. Ya, setan sudah tak halang-halangi, tak mau, tetap berangkat. Setan akhirnya kalah hadirin. Tapi kalau kita nuruti setan, mau berangkat, bannya bocor. Waduh, bannya bocor. Yang bocor no setan tadi itu. Dikembosi sama setan. Iya teman-teman. Loh, bukan teman saya, ya berarti kancamu itu setan. Iya, menghalangi kita untuk hadir majelis itu berarti setan. Mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan kepada kita semuanya dari setan, dari hawa nafsu, dan dari semua hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ingatkan, kita sudah masuk bulan Maulid, bulannya Rasulullah. Monggo
perbanyak membaca sholawat. Tingkatkan lagi amal sunnah kita, tingkatkan lagi ittiba kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya manfaat, semuanya barakah, istiqomah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.